Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk informasi perkembangan terbaru. Jangan lupa pula notifikasi lonceng di channel saya. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas pertanyaannya, apa sih Pak konfrontasi itu atau konfrontir di tingkat penyidikan? Baiklah, konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya atau antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi, untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi tersebut. Konfrontasi saksi dalam keadaan tertentu juga diperlukan guna mencocokkan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya. Konfrontasi ini sering kita jumpai di tingkat penyidikan, itu biasanya terkait perkara penganiayaan, berkelahi, duel satu sama lain. Jadi jika diperlukan oleh seorang penyidik, maka penyidik bisa memanggil saksi satu dengan saksi lain, tersangka dengan tersangka lain, tersangka dengan saksi, untuk dikonfrontir atau konfrontasi terkait kejadian atau peristiwa yang terjadi sebenarnya. Konfrontasi sesuai dengan surat keputusan Kapolri nomor Pol Eskep garing 1205 garing 9 Romawi garing 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana atau Bujuklak penyidikan tindak pidana bab 3 tentang pelaksanaan angka 83D Bujuklak penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview. Nah, interview ini biasanya penyidik memanggil kepada saksi khususnya untuk di interview, diwawancarai, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi penyidik memberikan surat undangan, surat panggilan terkait perihal interview. Kemudian B, interogasi. Jadi interogasi ini jika memang penyidik memungkinkan, mengharuskan untuk interogasi saksi, tersangka maupun saksi yang satu dan saksi lainnya jika dibutuhkan oleh penyidik. Kemudian yang C, konfrontasi. Konfrontasi yang saya jelaskan tadi yaitu untuk mencocokkan keterangan saksi satu dengan saksi lain, tersangka dengan saksi, kemudian saksi satu dengan saksi lainnya. Dan yang selanjutnya D adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini biasanya tindak pidana, suatu tindak pidana yang misalnya pembunuhan, biasanya begitu, rekonstruksi ulang, rekonstruksi ke lapangan. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi menempatkan kedudukan pertama dalam hierarki alat bukti. Hal ini terjadi karena keterangan saksi sangat diperlukan dalam memberikan pengetahuan terhadap kejadian yang ia lihat, ia alami, dan ia dengar. Oleh karena itu, kedudukan saksi sangat dibutuhkan dalam persidangan. Dalam memberikan keterangannya, tak jarang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenannya keterangan-keterangan yang diucapkan oleh saksi di muka persidangan.
Atas dasar itu, hakim agendakan untuk melakukan konfrontir atau konfrontasi saksi-saksi yang siap memberikan keterangannya di muka persidangan. Tetapi dalam sistem KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal dan tidak diatur tentang konfrontasi saksi. Konfrontasi yang dilakukan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua itu terjadi karena pada sidang sebelumnya terungkap perbedaan keterangan para saksi dengan berita acara pemeriksaan atau BAP, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan kemudian sebagai terdakwa. Jadi itu, konfrontasi itu adalah yang saya sampaikan tadi, salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya, atau antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi, untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam berita acara pemeriksaan perihal konfrontasi atau berita acara konfrontasi yang dilakukan oleh penyidik. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.